Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Andi Ramadan dengan NIM A11 2023 14973. Saya berasal dari kelas Rabu siang yaitu 4505. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek saya dan kalau tidak salah memberi informasi cara menggunakan Coursera yang benar seperti apa. Walaupun saya juga tidak tahu, saya akan memberitahu sebisa mungkin. Pertama-tama, Coursera-nya. Ini untuk proyek pertama. Buka dulu modulnya. Nah, mulai dari modul 1, ada introduction. Di sini bisa memakai semua bahasa, bukan semua, lebih ke hampir mencakup semua bahasa di dunia. Ini dub, bukan bisa subtitle, dan nggak bisa di speed kayak gini. Ini bisa jika sudah selesai, jika belum tidak bisa. Ada transkripnya, poin pentingnya, ada musnah juga, bisa di download juga. Mungkin ini tidak penting, tapi penting untuk materi pengenalan seperti ini. Jika ingin di save, video modern IE seperti ini, dan video-video lainnya. Lalu ada reading. Untuk mengerjakannya, jika sudah ada modul quiznya bisa diulang 3 kali jika itu yang final quiz, tapi ini karena modul 1 bisa diulang terus-terusan. Sepertinya ada yang bisa diulang terus-terusan dan ada yang 3 kali 1 hari atau 8 jam sekali. Yang pertama adalah sub pertama adalah eksplorasi data analis for machine learning. Jika sudah modul 1 kelar, modul 2 juga sama seperti itu, menonton video, dan jika ingin mencoba yang lain bisa. Ini ada aplikasi untuk praktek. Jika ingin mencobanya bisa. Lalu ada asesmen 100% itu mempengaruhi, jika tidak 100% mempengaruhi nilai akhir kalian. Karena semua nilainya nanti di rata-rata per modul dan per course. Ada 3 course yaitu supervised machine learning dan support dan classification. Jika sudah kelar semua nanti akan keluar sertifikat seperti ini di bagian awal. Bisa dimasukkan ke LinkedIn. Langsung saja ke final project. Di sini, nah, jika tidak paham karena katanya kalimatnya banyak sekali, nggak bisa di Google Translate, pakai GPT yang tadi. Ini adalah persyaratan dan peraturan-peraturan dalam project final kurs pertama yaitu kurs eksplorasi. Untuk tim fitur engineer, yang pertama jika sudah mengerti ini, yang pertama bisa mencari dataset. Datasetnya bisa dicari di Kaggle atau UCI atau UCL, itu bisa dicari berdasarkan ini, bisa. Tapi berdasarkan ini harus sesuai. Karena saya sudah menemukan dataset saya, yaitu dataset dari ini, saya close dulu agar nanti ulang. Saya sudah menemukan dataset saya, yaitu dataset asuransi. Pertama-tama langsung saja buka. Ini adalah dataset saya, dataset asuransi. Dan ini adalah tugas saya yang sudah saya jadikan. Pertama-tama kalian semua harus mengerun seperti ini. Saya menambahkan beberapa codingan untuk menginstal library yang belum laptop Anda miliki. Jika ingin menjalankannya, kadang ada yang bisa, kadang ada yang tidak. Jadi ada library-nya dan harus diimport.
Ini import, ini codingan library-nya. Jika sudah seperti ini, centang dan install library. Ini adalah outputnya, berhasil sepertinya. Di sini juga ada output lagi, library yang import library berhasil. Library. Lalu menguji, diuji semua, siap digunakan, langsung saja ke jawaban. Dataset berhasil dimuat. Jadi datasetnya ada age, sex, BMI, children, smoker, region, dan biaya atau charge. Informasi detail seperti ada 1338 dan banyak, sepertinya memang seperti itu. Karena terlalu banyak, jadi mengambil 5 baris pertama. Ini 5 baris pertama. Rokok, ya. Nah, ini wilayahnya di mana, biayanya berapa, seperti itu. Total barisnya ada segini. Lanjut ke statistik deskriptif. Statistik deskriptifnya seperti ini. Usia minimal 18, PMI minimal 15,96, maksimal 64. Rata-ratanya berarti ada 39,21. Untuk yang numerik seperti ini bisa dilihat. Lanjut ke bawah, variabel kategorial. Oh, ini codingannya. Ini variabel kategorial. Ada dari wilayah ini sebanyak ini, sebanyak ini, sebanyak ini, dan ini. Laki-laki berjumlah 675 dan perempuan berjumlah 662. Lanjut. Variabel dalam dataset. Usia pemegang polis. Jenis kelamin, laki-laki perempuan, body mass index, children adalah jumlah anak yang ditanggung. Perokok itu iya atau tidak? Iya merokok dan tidak merokok. Wilayahnya ini ada 4. Knowledge search itu biaya asuransi medis, target variable. Tipe datanya numerik untuk ini dan kategori yang untuk sex, smoker, dan region. Simpulannya seperti ini. Jika pusing melihat yang dalam kodenya, sudah saya terjemahkan juga, sudah saya terjemahkan. Lalu lanjut ke poin kedua, data exploration plan. Perencanaan eksplorasi data yang logis bermakna untuk memahami dataset eksplorasi. Wah, banyak. Yang pertama pemeriksaan data dasar, ada 4. Lalu analisis variabel numerik, 4. Ada 3 untuk yang nomor 3. Nomor 4 ada 3. Biaya distribusi biaya, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan identifikasi pola dan tren. Insight-nya juga ada. Jika ingin lebih paham, langsung saja ke output-nya seperti ini. Lanjut ke poin ketiga, pemeriksaan missing value dan duplikasi. Missing value seperti ini dan duplikasi seperti ini. Outputnya terlihat tidak ada missing value. Untuk pemeriksaan missing value tidak ada 0. Dan pemeriksaan duplikasi terdapat 1 duplikasi. Ini visualisasi. Lalu lanjut ke visualisasi distribusi target variabel. Seperti ini gambarnya. Statistiknya seperti ini. Lanjut langsung analisis hubungan biaya dengan variabel kategorial. Biaya berdasarkan statistik lokal ada di sini. Statistik harga, biaya dan region untuk wilayah, biaya dan jenis kelamin, biaya dengan perokok. Ini adalah gambar-gambarnya atau visualisasinya. Dari data rata-rata biaya berdasarkan status perokok. Yang tidak perokok lebih murah daripada biaya yang merokok sepertinya. Rata-rata biaya berdasarkan jenis kelamin lebih murah atau lebih kecil yang perempuan. Itu lalu lanjut analisis hubungan biaya dengan variabel numerik. Biaya dan umur, BMI, children, dan korelasi. Dan ini adalah visualisasinya. Sepertinya seperti ini.
Berkorelasi dengan biaya. Biaya dengan biaya adalah satu, lalu yang ini sudah. Analisis kombinasi faktor. Ini visualisasinya, data cleaning dan fitur engineering. Pembersihan data dan pembuatan fitur baru untuk meningkatkan kualitas data. Langsung saja ke sininya. Pemeriksaan missing value. Duplikat 1, missing value-nya tadi sudah 0. Ukuran data setelah cleaning 1337 baris dan 8 kolom. Tidak jauh berbeda karena hanya satu duplikat. Lalu lanjut. Encoding variabel, label encoding. Y1, 0, 0, 01, 0, label encoding untuk save. Langsung saja ke outputnya. Ini 1 jika punya anak, 0 jika tidak. Interaksi fitur baru yang dibuat. Langsung saja ini adalah biaya berdasarkan yang ini sesuai hasil fitur engineering. Ya, kalau nggak paham kodenya langsung saja ke visualisasinya seperti ini kira-kira. Dan ini penjelasan dari visualisasinya. Sampel data cleaning karena banyak 5 saja yang diambil dan seperti ini. Input data setelah fitur engineering diubah. Lalu kayak yang kelima adalah Finding dan insight. Sintesis hasil EDO-nya bermakna dan muncul. Ini usia korelatif positif dengan biaya. Memiliki korelasi dengan biaya. Region perbedaan kecil antar region. Memiliki rata-rata tertinggi, terendah. Insight bisnis perokok adalah faktor risiko utama yang meningkatkan biaya asuransi secara drastis. Usia adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pricing. Data quality seperti ini. Nah, ini adalah outputnya. Lanjut ke sini, hipotesis. Lanjut ke hipotesis. Ada 4 hipotesis. Langsung saja ke output. Ini adalah hipotesis 1, 2, 3, dan 4. Bisa dibaca. Tidak ada perbedaan rata-rata untuk hipotesis pertama. Status perokok signifikan mempengaruhi biaya. Tidak ada perbedaan rata-rata biaya antara perokok dan non-perokok. Nah, yang kedua, hipotesis ya pilihan kedua ada perubahan signifikan rata-rata biaya antara perokok dan non-perokok. Alasan dari dia terlihat perbedaan yang sangat besar. Nah, itu untuk yang pertama. Ini yang kedua, usia berpengaruh positif terhadap biaya. Tidak ada korelasi atau ada korelasi usia dan biaya. Yang ketiga, BMI kategori mempengaruhi biaya. Tidak ada perbedaan rata-rata atau ada. Yang keempat juga seperti itu, kombinasi perokok dan usia memiliki efek interaksi. Lanjut saja, significant test. Pisahkan data perokok dan non perokok. Mencoba salah satu hipotesis sepertinya. Memang seperti itu deh. Mencoba salah satu hipotesis dan saya mencoba yang pertama. Dan jangan lupa divisualisasikan. Ini codingannya. Seperti ini. Ini hasilnya. Ada perbedaan signifikan antara rata-rata biaya perokok dan non perokok. Berarti yang benar poin yang tadi. Hasilnya adalah perokok memiliki rata-rata biaya segini yang lebih tinggi dibanding non perokok. Nah, conclusion berarti kesimpulan dan langkah selanjutnya. Data kualitas data ke insight perokok adalah faktor paling signifikan mempengaruhi biaya. Usia memiliki korelasi positif. Lanjut, mesin learning udah. Ada deployment, deploy model untuk prediksi biaya real time, build dashboard seperti ini. Codingannya. Lanjut saja ke outputnya. Dataset bersih dan siap digunakan, tidak ada missing value dan duplikasi. Ini sudah kesimpulan dari keseluruhan yang tadi.
tidak ada missing value karena sudah dihilangkan duplikasinya. Kalau missing value memang tidak ada, data telah melalui proses cleaning, jadi sudah. Status perokok adalah faktor paling signifikan. Tadi sudah dilihat karena dari hipotesis dan sudah dibandingkan. Usia memiliki korelasi positif dengan biaya, dan BMI tinggi obes cenderung meningkatkan biaya. Kombinasi faktor risiko menghasilkan biaya yang sangat tinggi. Statistikan signifikan uji itu menunjukkan perbedaan antara perokok dan non-perokok. Menunjukkan pentingnya faktor ini secara praktis. Semua ini sangat actionable untuk bisnis asuransi. Sudah sepertinya sudah memenuhi semua final project kurs pertama yaitu eksplorasi. Lalu akan saya lanjut dengan final project kedua. Karena project pertama yaitu eksplorasi sudah selesai, lanjut saja dengan project kedua atau bisa disebut regression. Pertama-tama buka ke regression. Ininya masih sama ya. Introduction, course overview, reading, video, dan practice quiz tidak ada yang berbeda. Cuman ini lebih sering saja ini sepertinya. Practice quiz untuk praktek kalian mandiri masih sama. Langsung saja ke final projectnya atau project skenario. Ini adalah arti bahasa Indonesia dari project kedua yaitu regression, supervised machine learning regression. Ringkasan data, tujuan analisis, perbandingan model, temuan utama, keterbatasan dan langkah lanjutan. Lalu langsung saja ke ininya. So, seperti biasa untuk bagian awal import library yang diperlukan. Lalu jika sudah coba di run, jika bisa langsung agar terlihat outputnya harus di run all dulu di bagian awal setiap folder. Ini sudah kelar, langsung lanjut ke data summary atau memuat dan menjelajahi dataset. Cek dulu semuanya apakah sudah terlihat outputnya. Dan jika belum, untuk memastikan bisa kalian tanya GPT apakah ini sudah benar atau belum. Untuk saya pastikan lagi sekali lagi. Itu sangat sesuai dan footnote. Langsung saja review satu-satu. Pertama, dataset menyampaikan informasi dasar dataset. Informasi dataset kolom teks BMI children region smoker.
5 baris pertama seperti tadi. Informasi lengkapnya seperti ini. Mono, status deskripsi seperti ini. Ini biayanya hampir sama seperti tadi buktinya. Karena mungkin ini yang pembedanya ringkasannya. Variabel mungkin umur, numerik, jenis kelamin, sumber. Ini adalah variabel yang ingin kita prediksi biayanya. Ini divisualisasikan dulu. Ini adalah kodenya. Distribusi target variabel biaya. Rata-rata biayanya segini dolar. Karena ini mengambil dari Kaggle atau dataset luar negeri, jadi dolar bukan rupiah. Harus status berapa terhadap biaya asuransi. Ini adalah visualisasinya dan ini adalah biayanya. Rata-rata biaya berdasarkan status merokok. Yang tidak merokok ini, yang ini seperti ini. Baseline coding seperti ini. Sebentar. Tadi ada gangguan. Saya lanjutkan lagi. Ini memang hampir sama seperti tugas pertama. Tapi ini bedanya tidak ada seperti value atau pembersihan duplikat, hanya awalnya doang, lalu membandingkan beberapa variasi linear regression, fungsi untuk melatih dan mengevaluasi model, membagi data menjadi training dan testing dataset. Seperti ini, evaluasi, menampilkan koefisien, melatih ketiga model, lalu langsung saja melatih model 1 hanya variabel numerik yaitu 3 ini, BMI children. Melatih model 2 semua variabel termasuk kategori encoded. Melatih model ketiga yaitu numerik plus berapa. Semua model selesai dilatih, langsung saja membandingkan hasil ketiga model, menentukan model terbaik berdasarkan RQ score pada dataset. Perbandingan model seperti ini. Model terbaik yaitu model 2 semua variabel dasar skor 0,7. 833 ya, walau beda sedikit. Lanjut menampilkan koefisien model terbaik seperti ini. Lalu visualisasi perbandingan R2 score. Ini lanjut ke bahan ketujuh, temuan utama dari analisis. Temuan utama bis model, result, lalu analisis pengaruh perokok. Temuan utama, model terbaik, model 2, semua variabel. Faktor, lalu poin kedua adalah faktor paling pengaruh berdasarkan koefisien perokok, children, dan BMI. Interpretasi model dapat menjelaskan 78,33% variasi dalam biaya asuransi. Rata-rata error prediksi $4.000. Pengaruh status merokok, koefisien perokok yaitu segini, artinya perokok memiliki biaya lebih tinggi daripada non-perokok. High risk produce insect business. Status merokok adalah faktor paling signifikan dalam menentukan biaya asuransi. Umur memiliki hubungan positif dengan biaya asuransi. Semakin tua, semakin tinggi biayanya. Karena semakin rentan juga lah. PMI juga berkontribusi terhadap biaya asuransi. 4. Model yang menggunakan semua variabel atau variabel numerik plus smoker memberikan performa yang lebih baik. 8. Limitation and next step. Keterbatasan model, linear regression asumsi. Model mengasumsikan hubungan linear antara variabel, padahal mungkin ada hubungan non-linear. R2 score meskipun model terbaik memiliki R2 yang cukup baik, masih ada variasi yang dapat dijelaskan oleh model. Outliers, dataset mungkin memiliki outlier yang mempengaruhi performa model. Langkah selanjutnya,
membuat variabel interaksi misalnya XPMI, model alternatif, data improvement, validasi, interpretasi yang lebih dalam. Kesimpulannya dari analisis kita telah berhasil menjelajahi dan memahami dataset asuransi membandingkan tiga variasi yang tadi pertama, kedua, dan ketiga, mengidentifikasi model terbaik berdasarkan R2 score sudah tadi, yang kedua yang terbaik, lalu yang keempat menemukan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya asuransi sudah, model linear regression memberikan baseline yang baik untuk prediksi biaya asuransi dengan status korporatif sebagai faktor paling dominan. Untuk meningkatkan akurasi lebih lanjut, disarankan untuk mencoba model yang lebih kompleks dan melakukan fitur engineering yang lebih mendalam. Untuk project kedua sepertinya sudah selesai seperti ini saja, lebih ringkas dari project pertama. Lalu akan saya lanjutkan dengan project terakhir atau bisa dibilang ketiga, yaitu final projectnya. Khusus saja untuk project final yang ketiga, ini Coursera. Ya, masih sama seperti project-project sebelumnya atau kurs sebelumnya. Ada quiz, ini. Mungkin lebih banyak quiznya saja di final project ini. Nah, kalau ada bisa menilai orang lain, final project seperti ini. Itu yang review, yang menilai orang lain. Ini adalah project saya yang saya kumpulkan, tapi saya akan menggantinya. Di project kali ini saya telah menjelaskan asuransi, bukan car. Ini adalah kriteria project-projectnya. Ya, panjang. Saya akan ini untuk lalu langsung saja ke project ketiga yang sudah saya kerjakan. Teman-teman seperti biasa, run terlebih dahulu. Ini harus ada, jika tidak bisa, library-nya tidak berjalan. Ada beberapa yang tidak berjalan juga, jadi saya menambahkan itu di awal. Jika ada kode yang tidak bisa, atau file folder yang tidak bisa. Dulu, susah saja. Ya, datasetnya jumlah ini, baris jumlah kolom, awal, informasi dasar dataset. Mengambilkan informasi lengkap tentang dataset, nama kolom, tipe data setiap kolom, dan lain-lain. Ini langsung saja ke ini, outputnya, memeriksa nilai yang hilang, message value, ringkasan eksplorasi dalam dataset tidak memiliki yang hilang, dataset bersih dan siap digunakan, tipe data campuran variabel numerik, tindakan pemrosesan data, dan fitur engineering membuat variabel target linear, mengodekan, menormalisasi fitur numerik, membagi data. Kita akan membuat tinggi atau rendah biaya medis. Nah, ini codingnya langsung saja ke outputnya. Jumlah G tertinggi, lalu ke visualisasinya seperti ini. Lanjut eksplorasi hubungan antara variabel dan target. Coding distribusi target, pembagian data ukuran training set. Seperti ini. Pelatihan model. Kami akan melatih 3 model klasifikasi. Ya, hampir sama seperti yang kita tadi.
Model 1 logistic regression, oh belum dicentang tapi sudah seperti ini. Model 2 random forest, ini hasilnya. Model 3 support vector machine, seperti ini ya. Lalu membandingkan semua model, dibandingkan semua dan langsung visualisasikan seperti ini hasilnya. Jika kode outputnya seperti ini, lalu ini yang visualisasi, lalu rekomendasi model final seperti ini. Random forest mencapai akurasitas tertinggi di antara ketiga model yang diuji. 9 cukup meskipun tidak bisnis, nilai bisnis, kombinasi, prediksi, mengidentifikasi pelanggan dengan risiko biaya medis tinggi, pemahaman memahami faktor utama yang mendorong biaya medis tinggi. Kesimpulannya ya ini adalah deskripsinya dan ini kesimpulannya. Model random forest mencapai keseimbangan optimal antara akurasi dan explainability untuk stakeholder bisnis kita, termasuk chief data officer dan head of analysis yang memerlukan model yang tidak hanya akurat tetapi juga dapat dijelaskan. Langsung saja ke sini, ambil random forest dan visualisasikan seperti ini. Umur yang terutama, faktor solusi merokok 245 bintang 5, faktor yang paling penting dalam prediksi. Ini yang paling penting dalam prediksi biaya medis tinggi. Body mass index faktor yang kedua yang paling penting, lalu ketiga usia anak dan wilayah jenis kelamin terakhir. Wawasan bisnis dan rekomendasi strategis, segmentasi risiko pelanggan beresiko tinggi, perokok dengan BM tinggi. Cara langkah selanjutnya, peningkatan fitur engineering, membuat fitur interaksi, misalnya usia ini, pengumpulan data tambahan, peningkatan model, analitik lanjutan, deployment dan monitoring model, peningkatan interpretabilitas. Mungkin seperti ini saja proyek yang terakhir. Jika sudah bisa di-upload, dan untuk memastikannya saya akan bertanya ke GPT. Tapi sepertinya sudah benar, jadi langsung saja ke final projectnya bisa kalian kumpulkan. Lalu jika sudah dikumpulkan, akan ada yang menilai. Kalian bisa mengirimkan terus atau mencoba dataset lainnya. Ini hanya mengirimkannya seperti tadi atau dataset. Kalau 100 ya sudah, kalau belum dicoba terus diganti juga bisa. Di sini kalian akan menilai orang lain juga. Ini final quiznya harian gitu. Sudah menyelesaikannya 3 kali percobaan setiap 8 jam. Mungkin cukup sekian dari saya dan waktunya juga sudah 33 menit. Sudah mencukup batas. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kurang tepat dalam pengucapan dan penjelasan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.